Bapak Ibu, saudaraku sekalian, ibarat banyak perusahaan, banyak gereja hari ini mencoba menawarkan berbagai produk. Produk-produk dari masing-masing gereja itu, yaitu pengajaran-pengajaran melalui mimbar-mimbarnya. Alkitab mengatakan bahwa penyesatan itu pasti ada. Oleh sebab itu kita harus memiliki kecerdasan untuk bisa membedakan produk yang benar-benar berasal dari Tuhan, yang membawa umat kepada keselamatan yang sejati, dan produk yang sebenarnya bukan berasal dari Tuhan, yang tidak membawa umat kepada keselamatan yang sejati. Saudara, betapa sulitnya membedakan hal itu, saudara. Tetapi kalau saudara selama ini mendengar suara kebenaran, saudara akan menemukan 3 ciri utama. Dan Bapak Ibu bisa memeriksa dalam Alkitab dan dengan nurani menilai apakah ini produk yang benar atau tidak. Yang pertama, kita akan selalu menerima pengajaran yang fokusnya kepada pengharapan langit baru, bumi baru. Pengharapan langit baru, langit dan bumi yang baru. Barangkali Anda berkata bahwa semua gereja juga, Pak, menjanjikan surga. Jangankan gereja, agama lain juga, Pak. Tapi satu hal ini yang saudara harus catat, bahwa kita tidak mengajarkan memperoleh surga itu jalan yang mudah. Kita selalu memberikan kesan, dan karena memang Alkitab katakan demikian, bahwa untuk diperkenan memasuki langit baru, bumi baru, atau dimuliakan bersama Kristus, orang harus mempertaruhkan seluruh kehidupannya. Yang kedua, orientasinya harus selalu pada pemulihan gambar Allah atau pemulihan karakter. Pemulihan karakter. Mungkin Anda juga berkata, Pak, gereja lain, gereja manapun, bahkan agama lain juga mengajarkan perbuatan baik. Iya. Tetapi perbuatan baik yang kita harus miliki dan kita gumuli adalah perbuatan baik yang mengenakan model atau prototipe Yesus Kristus. You must be perfect. Tidak bisa ditawar. You must be perfect. Kamu harus sempurna. Dan yang kita selalu pelajari bukan sikap lahiriah, tapi sikap batin. Pemulihan karakter melalui, saya tambahkan lagi, pemulihan karakter yang modelnya adalah Tuhan Yesus melalui perubahan mindset. Bukan pelatihan-pelatihan, pendekatan-pendekatan psychology approach. Tetapi perubahan mindset yang berdasarkan eksplorasi terhadap Injil. Jadi kalau saudara sering mendengar suara kebenaran ini, selalu tekanannya pada Injil, kembali ke Injil, kembali ke Injil. Kita tidak pernah mencoba mencari padanan-pandangan Sokrates, Plato, Aristoteles, Seneca, dan beberapa tokoh-tokoh lain. Bahkan tidak pernah kita coba pungut-pungut para filsuf-filsuf modern yang bukunya membanjiri toko-toko buku. Apa tidak baik, Pak, kita ambil mereka, bisa saja. Saya membaca. Tetapi kalau saya katakan, this is useless, saya tidak pakai. Saya tukang baca buku. Percayalah. Saya tidak picik. Ya. Jadi kita menggali isi Alkitab, Perjanjian Baru, serius kita gali. Melihat latar belakangnya, melihat teks asli Alkitab, dan mencoba untuk sungguh menemukan makna orisinil dari pernyataan-pernyataan Tuhan itu. Yang ketiga, tekanan dari pemberitaan firman Tuhan kita adalah sikap bertanggung jawab.
sikap bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan jasmani, pemenuhan kebutuhan jasmani. Mungkin Anda berkata juga bahwa, Pak, gereja lain, agama lain juga mengajarkan sikap bertanggung jawab. Oke. Tapi kita sikap bertanggung jawab tidak plus-plus. Biasanya ada plus-plus, dan plus-plus itu adalah pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu sering diajarkan kepada banyak umat, kita harus berharap kepada Tuhan. Tapi di tempat ini tidak ada plus-plusnya. Bertanggung jawab, titik. Kita nggak berharap pertolongan Tuhan. Saya tidak mengajarkan Anda berharap pertolongan Tuhan. Saya mengajarkan Anda percaya pertolongan Tuhan. Berharap masih gambling. Katakan amin. Percaya. Anda nggak diajar untuk minta. Karena semua Tuhan telah sediakan. Saudara harus memiliki pola hidup yang baik, pola makan yang baik. Anda bisa memiliki tubuh yang sehat. Anda harus kerja keras, produktif, hemat, gunakan waktu, bertanggung jawab. Tuhan pasti menolong. Tidak usah berharap pertolongan. Tidak usah berharap pertolongan Tuhan, tapi percaya pertolongan Tuhan. Amin. Nah, oke. Sebenarnya ini bukan pokok yang saya mau bicarakan. Cuman saya menjembatani apa yang akan saya katakan pada kesempatan ini dengan hal ini. Dan kalau kita sudah melewati tahapan-tahap ini, terutama ketika kita belajar pemulihan karakter, maka pasti kita akan memiliki langkah konkret, yaitu untuk melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Oke. Hari ini saya akan menawarkan kepada saudara satu produk. Kalau saudara mau membayar harganya, silahkan. Tapi kalau tidak mau, ya tidak apa-apa. Menjadi orang yang terhormat di mata Tuhan. Menjadi orang yang terhormat di mata Tuhan. Menjadi terhormat di mata Tuhan. Ini menjadi orang terhormat di kekekalan atau di keabadian. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30, saudara, Alkitab mengatakan, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Beberapa ayat yang lain telah saya kumpulkan. Kalau di Perjanjian Baru sudah menemukan Roma 14 ayat 18. Ya, yang menyinggung mengenai kenyataan ada orang-orang yang dihormati Tuhan atau terhormat di mata Tuhan. Bapak Ibu saudaraku sekalian, seandainya kita memiliki kehormatan dengan nilai yang paling sempurna di dunia ini, di bumi ini, tetapi kalau hanya 70 tahun, apalah artinya itu? Apalah artinya itu? Di 70 tahun umur hidup kita ini, mari kita isi dengan langkah-langkah konkret agar kita menjadi terhormat di mata Tuhan. Dan terus terang, langkah orang memiliki langkah hidup ini. Langkah. Saya tawarkan produk ini kepada saudara-saudara sekalian. Pertanyaan penting yang harus kita persoalkan dalam hidup kita sekarang adalah, apakah kita telah menghormati Tuhan dengan benar? Dengan benar di sini maksudnya adalah secara pantas. Penghargaan yang kita berikan kepada pribadi Maha Agung yang mengatasi segala langit. Sang pencipta yang layak menerima segala hormat dari semua yang telah diciptakannya. Dialah satu-satunya yang layak menerima segala pujian dan penyembahan serta sanjungan. Selain Dia tidak ada yang layak menerimanya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini sudah sering menghiasi bibir kita lewat doa, syair maupun lewat lagu-lagu yang terus dikumandangkan dan doksologi di dalam gereja atau di dalam liturgi kita.
Sejatinya pengakuan seperti ini, pengakuan terhadap kenyataan pribadi Allah tersebut, ya, sebagai sikap hormat, tidak cukup dengan kata-kata, tetapi dengan sikap hati yang terwujud dalam seluruh perilaku hidup kita. Seseorang yang mengakui keberadaan Tuhan hanya dengan syair, doksologi, nyanyian rohani, itu digambarkan seperti orang yang pura-pura main musik. Anda pernah melihat kan? Kalau di televisi misalnya, atau di DVD, VCD, ya, ada penyanyi yang nyanyi lalu pegang gitar seolah-olah main. Dia pura-pura kan? Kalau orang bisa main gitar tahu ini salah. Maksud saya, ini tidak main gitar, megangnya sudah keliru. Kalau orang bisa main gitar tahu grip-gripnya. D, C, G. Ini tidak bisa main gitar. Coba dia pura-pura begini, pasti nggak ada bunyinya. Atau gerumbang-gerumbang nggak karuan. Dia pura-pura memainkan padahal asal-asalan. Seperti kalau orang menyanyi sebagai WL, sebagai singer, sebagai jemaat. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat. Kami mengagungkan Engkau, kami menghormati Engkau. Mungkin di telinga orang bagus. Apalagi kalau pemusiknya profesional, vokal, sang WL, singer, semua bagus. Tetapi yang punya telinga kan Tuhan. Tuhan objek pujian penyembahan kita. Harmoni enggak? Atau seperti orang main keyboard. Seperti orang main keyboard, tapi bergaya doang. Begini misalnya, saya pinjam keyboardnya. Bunyi. Dia seperti penyanyi yang hebat, tapi dia tidak bisa main. Gayanya doang. Seperti orang begitu. Beda kalau orang bisa main. Enak didengar? Mau lagi? Mahal harganya. Jangan cuma bergaya. Lihat orang bergaya. Orang sih ikut hanyut. Bahkan dirinya sendiri juga ikut hanyut. Inilah yang ku renungkan. Kata-kata bagus ya. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dulu saya nyalakan ini pun bisa nangis. Orang bisa nangis. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bayangan kita itu begini, saudara, bahwa dengan kita nyanyi sebagus-bagusnya, maka Tuhan itu disenangkan. Padahal, saudaraku sekalian, menghormati Tuhan itu bukan pakai sarana liturgi semata. Jangan nipu Tuhan dan bergaya-bergaya padahal nggak bisa. Itu kalau penyanyi pura-pura pegang gitar, pura-pura main piano, dia nggak tahu, dia bohong. Anda jangan nipu Tuhan. Kita bisa mengelabui manusia, tapi kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Tuhan menyelidiki batin. Jadi pujian itu harus dari batin. Mungkin dia bisu, mungkin dia fales, tapi batinnya benar, itu yang menyukakan Tuhan.
biarlah manis kau dengar. Itu bukan dengan telinga jasmani semata, telinga jiwa Tuhan yang bisa menangkap apa yang ada di getar jiwa kita. Jadi sekali lagi, penghormatan kepada Tuhan tidak cukup dengan syair dan nyanyian rohani yang dilantunkan dalam liturgi gereja. Ini analogi dengan sikap hormat terhadap merah putih. Apakah Anda menerima pengakuan orang bahwa dia telah menghormati sang saka merah putih hanya karena dia ikut upacara bendera kepada sang saka merah putih? Hormat! Jeng 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 jeng. Orang hormat. Apa arti hormat? Kalau dia pejabat negara, kalau dia aparat keamanan negara, dia tidak melakukan tugasnya dengan baik. Korupsi, dia merusak sendi-sendi kehidupan bangsa ini, pengkhianat. Kalau mau benar-benar menghormati sang saka merah putih, tuh pahlawan-pahlawan kita dulu. Demi supaya sang saka merah putih berkibar di persada Nusantara yang kita cintai ini, mereka berjuang melawan penjajah. Mereka berjuang melawan imperialis. Mengorbankan harta, keluarga, bahkan nyawa. Sama seperti para atlet yang berjuang di arena Olimpiade atau SEA Games agar bendera merah putih dapat berkibar mengatasi bendera bangsa-bangsa lain demi kehormatannya. Namun, hal ini pun belum jaminan. Sang atlet benar-benar apakah betul-betul dia berjuang demi kehormatan sang saka merah putih, atau dia punya agenda sendiri dengan menjadi juara? Tentu dia punya kehormatan khusus, apalagi kalau dijanjikan yang dapat medali emas 1 miliar rupiah. Yuk kita koreksi diri kita, yuk. Sebab kesempatan untuk menghormati Tuhan itu hanya selama kita hidup. Selama jantung kita masih berdetak. Kalau tidak, sudah tidak ada kesempatan lagi. Nah, orang yang menghormati Tuhan itu ditandai dengan 3 hal. 3 hal ini kita menjadi ukuran. Kita akan koreksi dan periksa diri kita, apakah kita sungguh-sungguh telah menghormati Tuhan. Yang pertama, seorang yang menghormati Tuhan tidak akan memberikan penilaian, penghargaan yang tinggi terhadap materi. Kalau penghargaan terhadap materi melampaui penghargaannya terhadap Tuhan, itu bukan hanya tidak menghormati Tuhan, itu menghina Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa orang tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Dia pasti setia kepada salah satu. Jadi pada akhirnya tidak ada orang yang setengah menghormati Tuhan. Hanya ada 2 opsi. Dan Anda harus memilih salah satu. Menghormati Tuhan atau menghina Tuhan. Materi di sini maksudnya adalah kekuatan uang atau harta yang bisa membangkitkan perasaan aman, terjamin, dan terhormat atau menjadi istimewa. Hal ini memang hampir tidak bisa dihindari, saudara. Sebab memang materi memiliki kekuatan sosial yang sangat kuat. Apalagi pada zaman sekarang di mana manusia sudah menjadi sangat materialistis. Kalau ada seorang yang masuk ruangan di mana kita bertemu, seorang triliuner, biar dia didorong pakai kereta, didorong kursi roda, hidungnya tidak jelas lari kemana, kupingnya hilang sebelah. Kalau triliuner tetap terhormat. Wanita tidak cantik, kalau triliuner tetap terhormat. Tapi wanita cantik, nyapu jalan, tetap tidak terhormat. Kekuatan sosial dari uang itu luar biasa, saudara. Jadi kita tanpa sadar sering tertipu. Dan saudaraku sekalian, kesesatan pikiran ini tanpa disadari ada dalam hidup bukan hanya orang yang tidak beragama, tapi orang yang juga beragama. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka
tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Memungkiri kekuatannya, tidak ada esensinya. Seperti handphone hanya casing atau dummy. Handphone plastik sebagai contoh, tapi tidak bisa beroperate. Mengingkari kekuatannya, esensinya, hakikatnya. Nah, kita baca ayat yang pertama, saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, menjadi hamba uang. Bapak, Ibu, saudaraku, Tuhan Yesus menyatakan bahwa seseorang harus menyembah Allah. Lukas 4 ayat 8. Menyembah di sini jangan hanya dibawa dalam wilayah keberagamaan yang akhirnya terkristal dalam bentuk ritual seremonial dan liturgi. Kalau mendengar kata menyembah, asumsi dan asosiasi manusia langsung kepada liturgi. Kalau orang Kristen, haleluya, haleluya, nyanyi, menari, menangis, bahasa roh. Ini miskin, dangkal. Tetapi pengertian dangkal ini sudah mengakar dalam pikiran banyak orang. Dan ini menyedihkan, saudaraku. Jadi kalau mendengar kata menyembah, langsung asosiasi kita, asumsi kita hanya pada wilayah keberagamaan yang akhirnya terkristal dalam bentuk ritual seremoni atau liturgi. Saya ingatkan, ketika Tuhan menciptakan manusia pada mulanya, tidak dibuat liturgi seremonial agama. Liturgi kehidupan kita adalah seluruh tindakan, seluruh kegiatan hidup. Bekerja, mandi, makan, menikah, punya anak. Apapun yang kita lakukan, itu liturgi kehidupan. Dan itu liturgi yang sesungguhnya. Jadi jangan memiliki dualisme. Yang namanya menyembah itu, haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Dengan kata-kata syair dalam kebaktian atau liturgi atau doksologi, puji-pujian bagi Tuhan. Kata menyembah di situ, ya, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Kata menyembah di sini, saudara, itu dalam bahasa Yunaninya proskuneo. Yang artinya memberi nilai tinggi. Dalam bahasa Ibraninya sakah. Yang artinya tunduk. Tunduk bisa 45 cm untuk raja. Ada yang sampai mencium tanah di antara dua lututnya. Sakah. Jadi orang percaya atau manusia pada umumnya harus memberi nilai tinggi Tuhan. Sikap memberi nilai tinggi Tuhan atau proskuneo ini bukan pada waktu kita menyanyi. Bukan sekedar pada waktu kita sedang menyanyi. Kita mainkan itu perasaan. Bayangkan kalau anak menghargai orang tua hanya pada waktu di rumah. Kita mainkan penghargaan kepada orang tua. Kan mestinya dimanapun kita berada. Yang namanya papa mama itu terhormat. Salah benar mama papaku, ku hormati. Bahkan kalau salah, ku pikul salahnya. Penghormatan kita setinggi-tingginya. Bahkan ketika dia sudah meninggal pun masih merasa tanggung jawab kita. Kepada Tuhan gak boleh cuma di gereja kita mengatakan, biar manis kau dengar. Coba bayangkan kalau di gereja mulut kita mengatakan, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar. Mulut kita. Begitu kita keluar, ada orang kira-kira mengecewakan kita, beri kita marah. Setan lu dasar. Coba bayangkan dari mulut yang sama. Kalau kita menghargai Tuhan itu sepanjang waktu hidup ini, Dia adalah nilai tertinggi kehidupanku.
Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana Pak kita menjunjung tinggi, menghormati Tuhan setinggi-tingginya? Masih berkaitan dengan materi ini ya. Bagaimana kita menghormati Tuhan? Tadi saya katakan bahwa tidak boleh menjadikan materi nilai tertinggi. Nah, berkenaan dengan ini, bagaimana kita menjunjung tinggi, menghormati setinggi-tingginya Tuhan? Saya mau kasih tahu satu kalimat. Anda siap? Anda siap? Ya, siap Pak. Saya sudah sampaikan. Kita harus berani menganggap dan berani memperlakukan bahwa materi atau harta kita tidak ada artinya, tak ada nilainya sama sekali, bahkan berbahaya kalau tidak kugunakan untuk kepentingan Tuhan. Udah, ini rumusan pasti Anda baru dengar, karena saya juga baru dapat. Kita harus berani memperlakukan dan menganggap bahwa semua uang, harta, kekayaan kita tidak ada artinya, tidak ada nilainya, bahkan berbahaya jika tidak kita gunakan untuk kepentingan Tuhan. Faktanya memang orang selama ini mengusahakan materi bagi kepentingan sendiri. Dan hal ini sudah dianggap wajar dan halal. Sungguh malang sekali. Manusia sudah terbiasa untuk hidup bagi dirinya sendiri. Mereka mengusahakan materi hanya untuk perasaan aman, terjamin dan kehormatan bagi diri sendiri, atau bisa diistimewakan. Anda naik mobil harga di atas 1,5 M di depan hotel, Anda akan dapat tempat parkir depan hotel. Coba kalau Anda naik mobil yang harga 60 juta. Kalau mobil harga $60.000 masih terhormat. Kalau 60 juta, Anda suruh cepat-cepat lewat. Bisa merusak pemandangan. Lihat dirinya, kalau orang makin banyak duit, tapi bukan untuk kepentingan Tuhan. Rumah tambah mewah, mobil tambah mewah, perhiasan tambah mewah. Bukan tidak boleh. Kalau itu performance untuk bisnis Anda, lakukan. Tapi kalau untuk nilai diri, itu salah. Bahkan kita melihat dewasa ini, Tuhan pun digunakan untuk meraih materi bagi diri manusia itu. Nah, kalau sampai terjadi demikian, di mana Tuhan dijadikan alat untuk meraih materi dunia, maka ini merupakan pembalikan hierarki. Tuhan yang seharusnya di atas segalanya digantikan diri manusia itu sendiri. Dengan demikian, manusia seperti itu mengangkat dirinya menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri dan bagi orang-orang lemah di sekitarnya, lebih miskin, lebih rendah kedudukannya. Bahkan lebih mengerikan, tanpa sadar ia menjadikan dirinya sebagai Tuhan bagi Tuhan yang benar, yaitu Tuhan semesta alam. Memang kalau ke gereja, bahasa kita minta tolong. Tetapi di balik itu kita perintah. Kalau kita punya pegawai juga, Pak Min, angkat tolong ya, angkat ini. Min, tolong angkat itu meja. Min, jangan tidur sebelum saya pulang ya, Min. Tolong ya, jangan tidur. Tolong kita itu tolong merintah loh. Nah, sekarang kepada Tuhan lebih hormat. Aku bermohon Tuhan. Tapi dasarnya adalah dia mau keinginan dia dipuaskan. Dia mau ambisinya dipuaskan. Baru-baru ini saya khotbah di satu gereja. Ada lagu yang mengatakan kira-kira begini. Aku menantikan Engkau Tuhan. Lalu ada kalimat yang mengatakan bahwa dia membuat yang kurencanakan berhasil. Waduh, langsung darah saya naik deh. Saya udah gak bisa nyanyi, diem saya lihat. Ini kurang ajar bener nih lagu. Berdiri di mimbar, saya katakan kalau boleh jangan dinyanyikan lagu itu. Jangan dinyanyikan lagi. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Amin. Justru kehendak dia yang jadi, bukan kehendak kita. Your kingdom come, thy will be done. Saudaraku sekalian, jadi kalau Anda menjadi orang yang dihormati Tuhan di kekekalan, hormati dia. Lalu bagaimana menghormati Tuhan? Ini ciri yang pertama, saudaraku. Miliki filosofi ini. Bahwa semua harta kekayaan kita tidak bernilai, bahkan membahayakan kalau tidak kita gunakan untuk kepentingannya. Untuk kepentingan Tuhan bukan berarti Anda harus memberikan uang itu di gereja. Enggak. Uang itu dipercayakan Tuhan kepada saudara. Tuhan akan pimpin saudara bagaimana saudara mengelola uang itu. Ya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya tidak mengajarkan perpuluhan kepada saudara. Apa salah Pak perpuluhan? Sebenarnya tidak salah. Kalau memang
Anda dipimpin Roh Kudus untuk memberikan perpuluhan. Kan perpuluhan itu firman Tuhan, betul firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu bukan huruf kalimatnya, tapi pengertiannya. 12 suku Israel, suku Lewi tidak mendapatkan harta, warisan, tanah, warisan. 11 saudara lain harus memberikan perpuluhan untuk suku Lewi ini. Agar tercipta, terselenggara keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Israel. Lalu kita berapa persen, Pak? Seluruh hidupmu 100% milik Tuhan. Makanya orang harus belajar firman, mengenal kebenaran, punya kepekaan bagaimana aku mengelola uang ini. Makanya jangan coba-coba Anda berpikir saya mengini, Anda kasih persembahan. Ada kotak persembahan di belakang. Sebelum Anda masuk ada kotak. Anda bisa memasukkan persembahan di situ. Bisa juga tidak kalau tidak membawa uang. Kalau Anda berkata, Pak, gaji suami saya cuma 1,5 juta. Anak 2. Yang kecil sekarang susunya udah tambah banyak, Pak. Saya mau kasih perpuluhan nih, Pak. Biar anak saya minum rajin. Gak apa-apalah demi perpuluhan. Saya marahi ibu itu pasti. Bu, jangan kasih perpuluhan. Kalau perlu gereja yang kasih susu untuk anak ibu. Perpuluhan yang ibu bilang itu, belikan susu buat anak ibu. Karena anak ibu milik Tuhan. Oke? Ini calon bupati nanti, ngerti nggak? Calon pengusaha yang diberkati, calon pendeta yang diurapi Tuhan. Besarkan dengan nutrisi yang baik. Membesarkan anak itu pun juga pekerjaan Tuhan. Nah, Anda mungkin berkata, wah enak ikut air saja, nggak diminta-minta perpuluhan. Oh, Anda salah, saya lebih membahayakan. Sebab saya menuntut segenap hidup saudara seperti saya dituntut Tuhan memberikan segenap hidup. Nah, adapun bagaimana mengelola keuangan Anda atau harta saudara, terserah saudara berurusan dengan Tuhan. It is not my own business. Ini urusan saudara dengan Tuhan. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Amin. Hanya jangan memberi nilai tinggi terhadap materi itu. Yang kedua, ciri orang yang menghormati Tuhan adalah tidak memberi penghargaan terhadap diri sendiri secara tidak pantas. Banyak orang menghargai dirinya sendiri secara tidak pantas. Penghargaan terhadap diri sendiri yang tidak sepantasnya adalah satu, menganggap bahwa dirinya pantas menerima pujian. Kata yang saya mau gunakan kali ini, mungkin kalau pujian sanjungan Anda nggak suka dengar. Oh, saya nggak cari pujian sanjungan. Oke, Anda hanya menghendakkan pengakuan. Anda tahu nggak, pengakuan di sini absurd. Absurd. Pengakuan di sini sebenarnya apa ya? Kacau, abstrak dan paling ngeri relatif. Waduh, bisa bergerak. Pengakuan. Kalau orang Jawa bilang diuongke, uang itu manusia, diuongke, dimanusiakan, dimanusiakan. Ini loh, mengerikan ini. Padahal itu relatif, bisa bergerak. Ketika uang Anda 10 juta, Anda ketemu orang yang punya uang 1 juta, Anda mengharapkan nilai A. Kamu cuma 1 juta, aku 10 juta. Kamu mesti menghormati aku. Tapi begitu ketemu orang yang uangnya 1 miliar, Anda dapat nilai D. Ketika uang Anda jadi 100 juta, Anda ketemu orang yang 1 juta ini, Anda mengharap nilai A, plus. Tetapi untuk yang ketemu orang yang punya uang 1 miliar, Anda mengharapkan nilai C. Kalau Anda nanti punya uang 1 miliar, Anda menuntut orang yang punya uang 1 miliar memberi Anda nilai A. Kemudian uang Anda sekarang jadi 100 miliar. Nanti orang yang punya uang 1 miliar harus kasih nilai Anda A+++. Ini plusnya tambah banyak lagi nih yang ini. Sian dia. Nangkep ya? Amin. Di dunia gereja bisa terjadi begitu. Ketika jemaatnya 100, dia ngumpulnya dengan pendeta-pendeta yang jemaatnya 100. Ketika dia punya jemaat 1000,
Dia mulai ngumpul dengan pendeta yang jumlah jemaatnya 1000. Kok bisa begitu? Ya memang tidak eksplisit begitu. Kalau udah ribuan, 5.000, 10.000, udah setengah dewa deh. Udah berubah jalannya. Ada yang begitu, Pak? Ya, haleluya aja dah. Nggak bisa ngomong saya. Saya takut saya berubah. Tuhan tolong supaya saya tidak berubah. Pengakuan ini loh. Diuangke, dimanusiakan. Saudara, makanya kenapa orang yang sudah mayor mau jadi kolonel, dari kolonel menjadi brigjen, terus tuh. Yang basicnya 10 juta mau yang jadi 100 juta. Sudah 100 juta mau yang menjadi 1 miliar. Terus tuh. Yang sarjana mau master mau doktor. Apa salah? Tidak. Harus meningkatkan semua kualitas potensi yang Tuhan berikan. Harus meningkatkan semua potensi yang Anda miliki. Tetapi, ini penting. Meningkatkan potensi dan nilai lebih atau nilai tambah atau nilai lebih yang Anda miliki, nilai tambah di mata manusia, nilai lebih di mata manusia ini harus menjadi kehormatan Tuhan. Kehormatan. Seorang camat berkata, Tuhan terpujilah namamu, Engkau segalanya bagiku. Tapi kalau yang ngomong itu menteri, Tuhan Engkau segalanya bagiku, dengan kualitas yang sama. Berhubung kita ini, saudaraku sekalian, menghadapi manusia yang materialistis yang membedakan muka, tetap lebih efektif menteri. Nggak nangkap maksud saya? Nggak nangkap? Saya ulangi. Seorang yang penghasilannya 1 juta rupiah mengatakan, Tuhan Kau segalanya bagiku, luar biasa. Tapi kalau doa itu dinaikkan oleh seorang yang penghasilan 1 miliar, beda. Manusianya, bukan kita. Manusia yang melihat. Makanya kita nggak boleh gagal hidup ini. Kalau orang miskin terus, susah terus, jadi beban bagi orang lain terus, karena kebodohan, karena kemalasan, dia tidak membawa kehormatan bagi nama Tuhan. Makanya anak sekolah, kalau sampai kamu nggak naik kelas, kamu tidak membawa kehormatan bagi Tuhan. Pak, biar saya ranking 1 dari belakang, saya menghormati Tuhan. Tidak. Kamu tidak menghormati Tuhan. Kalau kamu menghormati Tuhan, kamu kerja keras, kamu rajin, kamu punya keunggulan. Dan keunggulan, nilai lebih, nilai tambahmu itu akan kau persembahkan jadi kehormatan buat Tuhan. Bukan nilai diri. Amin. Nah, batasnya nggak kelihatan ini. Biar saya nggak naik kelas, Pak Pendeta. Saya menghormati Tuhan segala lawatan pasal. Udah dah, kacau. Orang sakit jiwa itu. Kalau Anda menghormati Tuhan, Anda mengembangkan semua potensi. Di mata manusia Anda lebih hebat, lebih kaya, lebih terhormat, lebih pinter, lebih berprestasi. Dan semua itu kehormatan Tuhan. Siapa yang tahu? Susah. Biar kita nanti berurusan dengan Tuhan. Amin, saudara. Seorang kondektur bisa dipakai Tuhan. Amin. Tapi direktur lebih efektif. Nah, dari seorang kondektur mau jadi direktur, tujuannya apa? Kalau tujuan supaya lebih bernilai di mata manusia, bukan anak Tuhan. Tapi supaya aku lebih efektif bagi Tuhan, itu yang benar. Jadi memberi kehormatan bagi Tuhan tidak cukup dengan nyanyian. Dengan kerja keras, mengembangkan potensi, jadi sehat, kaya, terhormat, berpendidikan, berkedudukan tinggi. Dan segala keunggulannya mendatangkan kehormatan. Terus terang ya, pasti saudara juga melakukan apa yang saya lakukan. Kalau lihat orang-orang berhasil, kita mau coba ini orang percaya nggak, ya nggak? Kita mau tahu nih namanya, dari namanya kita bisa lihat. Kalau itu anak Tuhan, kita pikir pembawa kehormatan bagi Tuhan. Tapi kalau terlibat korupsi, digeledah KPK kantornya, lalu namanya misalnya, ini nggak enak. Nama Kristen gitu. Aduh, kita bilang kenapa sih lu begitu? Hah? Amin, saudara? Iya. Dan kalau saudara sukses atau berhasil, nggak usah di depan umum. Itu begini loh. Saya berhasil, saudara jadi juara. Ini karena Tuhan Yesus Kristus. Nggak usah begitu.
Nggak usah saya berterima kasih kepada Tuhan yang memberkati hidup saya. Cukup. Kok nama Yesus nggak disebut-sebut, biar akan dilihat orang secara implisit dan itu lebih kuat suaranya. Apalagi kalau Anda seorang misalnya artis yang dimiliki semua agama. Jangan sektaris, orang harus bijaksana. Udah bilang, karena Yesus bikin saya menang. Setelah itu diisukan dia free sex. Malu dah kita. Dah capek dah. Dulu lu ucapkan terima kasih karena Yesus yang membuat saya sukses. Lalu kedengeran sana sini dia free sex. Capek kita dengernya. Udah, Tuhan yang memberkati saya. Cukup. Udah cukup. Orang yang tahu ini anak Tuhan. Cukup. Waktu akan menguji nanti. Amin, saudara. Begitu. Kita senang orang berprestasi. Makanya anak-anak saudara kalau jadi pemain musik, jangan dikit-dikit main di gereja. Tidak harus di gereja. Jadi artis, pemain film, nggak boleh. Udah sekarang jadi pengerja gereja. Loh, biar aja dia main film, biar aja menjadi sutradara. Sutradara yang baik, yang menciptakan skrip cerita yang baik, yang bisa mengatur cerita yang membangun mental bangsa ini. Begitu, saudara. Dan itu baru membawa keharuman nama Tuhan. Bisa paham? Nah, anak-anak, kalau kamu mau menghormati Tuhan, kembangkan talentamu, semua potensimu, bukan untuk membuat nama dirimu besar, bukan untuk membangun nilai dirimu, tapi untuk kehormatan nama Tuhan. Bapak Ibu, ayo kita bekerja keras ya. Jangan buang waktu sia-sia. Ibu-ibu yang selama ini kalau jalan-jalan ke Mangdu sampai berjam-jam dari pagi, dari terbit matahari sampai masuknya. Yuk kita gunakan waktu untuk bisnis lah. Pak, saya nggak bisa apa-apa. Bisa lah, mau jual mie ayam, mau jual pulsa, apalah. Ayo kita semua gerak. Kalau punya anak, urus anak dengan baik. Ya, urus anak dengan baik. Ada ibu-ibu ya, anaknya dibawa berenang. Karena suaminya kan mau istrinya atau mamanya yang ngurus anak jaga berenang. Ditaruh orang di situ. Mamanya diam-diam pergi. Jalan-jalan. Tega loh. Saya ngomong ini bukan cerita, fakta itu. Ini kalau tenggelam tuh anak jadi apa? Jangan sia-siakan waktu kita. Urus anak dengan baik. Anak-anak kita harus didoakan, diplot, dididik untuk menjadi orang-orang besar kemudian hari. Demi kehormatan nama Tuhan. Bukan nilai diri. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana kita menghormati Tuhan? Hidup suci. Hidup suci. Kekudusan itu bentuk pembelaan terhadap kehormatan nama Tuhan. Hidup suci. Hidup benar. Kalau Anda mau membela kehormatan Tuhan, hidup benar. Ingat ini. Hidup suci. Cepat atau lambat Tuhan akan dihormati lewat kesucian hidup kita. Katakan amin. Jangan sekali-kali debat dengan agama tetangga. Seolah-olah Allah kita yang paling benar atau paling kuat. Nggak perlu. Jangan berkompetisi demikian. Jangan. Kalau mau berkompetisi yang sehat, ayo kita hidup benar. Ayo kita hidup suci. Dari hidup benar, kesucian hidup itu, orang bisa berkata, orang sebaik ini tidak mungkin dia Allahnya salah. Buktikan Anda anak-anak Tuhan yang dijahati tidak membalas kejahatan. Tuhan Yesus kita dihina, kita senyum, kita tidak marah. Karena kita tahu Tuhan kita berkuasa membela dirinya sendiri. Tidak usah kita berangasan. Lalu kita membangun front pembela Kristen. Tidak ada. Tidak perlu. Lalu Anda bawa golok, bawa kelewang, bawa pentungan. Memalukan nama Yesus Kristus. Tidak ada begitu. Tuhan Yesus mengajar mengampuni musuh. Membalas doa kepada orang mencaci maki kita. Dan tindakan-tindakan kasih. Semua orang seperti punya tempat di hati kita. Bahkan ketika saudara di jalan, tukang parkir, Anda kasih 3.000, 5.000, 10.000 dengan senyum. Makasih mas, makasih.
Anda cuma meluangkan waktu 5 second. Anda cuma tak. 5 detik paling lama. Makasih Mas. Thank you ya. Dia merasa punya tempat di hati kita. Semua menjadi berharga. Bahkan pembantu-pembantu rumah tangga pun merasa berharga. Lihat, kalau orang memperlakukan pembantunya udah kayak binatang, saudaraku. Apalagi kalau pembantu suku lain, Anda suku berbeda. Anda sudah tidak lagi seperti manusia. Ketika Anda tidak memanusiakan manusia, Anda jadi binatang. Dan itu tidak menjadi kehormatan bagi nama Tuhan. Pembantu salah, dimarahin. Pada proporsinya. Sopir kita keliru, dimarahin. Pada proporsinya. Tapi mereka merasa aku terhormat loh, aku manusia. Dimanusiakan. Kesucian hidup sampai di situ loh. Kesucian hidup kita harus sampai itu. Dulu ada pembantu pulang, ini baru sebulan yang lalu. Dia berkata, Pak, saya nggak pernah ngurusin pembantu, tapi kali itu dia datang ke saya bilang, Pak, boleh nggak nanti kalau saya sudah keluar karena neneknya suruh dia pulang ngurus adik-adiknya, boleh nggak saya nanti balik lagi? Sambil nangis sesungguhkan. Saya udah kayak keluarga, kayak anak di sini. Oh, boleh. Kau bilang ibu. Punya tempat. Saya jam 10:30 malam capek. Saya berkata, ada 2 pembantu yang nungguin saya biasa buka pintu. Loh, lapar banget nih dari pagi belum makan. Pagi makan, siang nggak makan. Saya lihat dapur, ya nggak ada yang cocok masakannya. Saya sudah mengurangi, bahkan tidak lagi makan makanan yang bisa memicu kolesterol. Oh Pak, ada sayur-sayur kita potongin. Oh enggak, udah malam. Makan dulu Pak. Enggak, saya masuk kerja. Wah, jam 1:04. Wah, buru-buru. Saya keluar dari ruang kerja. 2 pembantu masih duduk aja gitu di dapur. Loh, ngapain kamu? Kita nunggu Bapak memasakin sayur dan kita potong-potong. Dia merasa punya tempat di hati majikannya. Perlakukan orang pada tempatnya. Tidak boleh dimanjakan, tidak boleh diperlakukan salah. Tetapi hormati setiap orang. Semua orang. Menantu, ipar, mertua, semua. Dan itu kehormatan bagi Tuhan. Saya naik taksi. Cerita macam-macam tentang keluarganya, anaknya yang mau sekolah, segala macam. Udah. Saya nanya, dia jawab. Lalu saya lihat, wah ini perlu dibantu nih. Saya bukan hanya membayar uang taksi, tapi saya lempar sejumlah uang ke dia. Dari orang yang tidak mengenal kalimat Tuhan memberkati, dia ikut-ikut menirukan kalimat saya, Tuhan memberkati. Paling tidak, saudara, dia setuju kalimat itu bisa digunakan. Dalam segala hal, saya nggak nyuruh Anda kasih uang setiap orang sembarangan, tidak. Roh Kudus akan pimpin kita. Amin. Bagaimana orang bisa menemukan Tuhan yang hidup dalam diri kita. Amin.